Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri Jati dari kelas 19A7 Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi endokrin. Sebelum masuk materi, kita harus mengetahui tentang definisi endokrin. Endokrin adalah kumpulan kelenjar yang memproduksi zat kimia atau hormon. Hormon adalah zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel, menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain, reseptor. Fungsi hormon adalah memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Gangguan pada kelenjar endokrin ada 4, yaitu yang pertama, gangguan kelenjar hipofisis. Yang kedua, gangguan kelenjar tiroid. Yang ketiga, ada gangguan hipersekresi adrenal. Yang keempat, ada pankreas, metabolisme glukosa, dan diabetes mellitus. Hormon kelenjar hipofisis dibagi atas adenohipofisis atau anterior pituitary dan neurohipofisis atau posterior pituitary. Ada beberapa contoh gangguan pada kelenjar hipofisis, yaitu pada gigantisme, akromegali, hipotuitarisme. Adenoma pada growth hormone, yaitu tumor yang disebabkan oleh hipersekresi GH, disertai dengan keadaan akromegali pada orang dewasa dan gigantisme pada anak-anak. Ada pula tanda dan gejalanya. Gigantisme ditandai oleh peningkatan ukuran tubuh secara menyeluruh dan lengan dan tungkai yang memanjang secara tidak proporsional. Pada akromegali ditandai dengan pembesaran kepala, tangan, kaki, rahang, lidah, dan jaringan lunak. Yang pertama tadi ada hormon kelenjar hipofisis, sekarang yang kedua ada kelenjar adrenal. Kelenjar ini terletak di superior ginjal. Ada 3 kelompok hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal, yaitu yang pertama ada mineralokortikoid, yaitu aldosteron. Yang kedua ada glukokortikoid, yaitu kortisol. Yang ketiga ada hormon seks adrenal atau androgen dan estrogen. Yang pertama ada mineralokortikoid, yaitu aldosteron. Efek aldosteron sama dengan meningkatkan jumlah Na dan menurunkan jumlah K dalam cairan ekstraseluler selama proses pembentukan urin. Yang kedua ada glukokortikoid, yaitu kortisol. Ada pula peran kortisol, yaitu yang pertama mengontrol metabolisme KH, protein, dan lemak. Yang kedua membantu menolak efek destruktif dari stres mental dan fisik. Yang ketiga ada hormon seks adrenal atau androgen dan estrogen yang identik dengan yang dihasilkan gonad. Androgen dan estrogen adrenal menimbulkan efek maskulinitas dan feminitas. Efek berlebihnya kadar aldosteron, yaitu 1. Menyebabkan hipokalemia atau keadaan menurunnya konsentrasi K dalam plasma darah.
Yang kedua, penderita mengalami kelemahan otot yang berat. Efek rendahnya kadar aldosteron yaitu 1. Konsentrasi ion K dalam cairan ekstraseluler meningkat. Peningkatan 60-100% menyebabkan keracunan jantung. Kortisol yang berlebihan menyebabkan sindrom Cushing yang ditandai oleh yang pertama, meningkatkan kadar glukosa darah, hiperglikemia, menurunnya protein, dan meningkatnya timbun lemak. Yang kedua, glukosa tercampur dalam urin, glukosuria, mirip dengan DM sehingga disebut diabetes adrenal. Yang ketiga, sebagian glukosa diendapkan sebagai lemak tubuh di atas bahu dan wajah sehingga disebut punuk kerbau, buffalo hump, dan muka bulan, moon-face. Kelainan terkait dengan meningkatnya androgen adrenal. Yang pertama, maskulinitas pada wanita dewasa yang ditandai dengan hirsutisme, yaitu mengalami pola pertumbuhan rambut tumbuh pria. Suara berat, otot lengan dan tungkai berkembang, payudara mengecil, menstruasi mungkin terhenti. Yang kedua ada pseudohermafroditisme pada bayi perempuan yang ditandai dengan pertumbuhan genitalia eksternal pria. Yang ketiga ada pubertas precox pada anak laki-laki prapubertas. Gejala pubertas precox antara lain yaitu suara menjadi berat, tumbuh jenggot, penis membesar. Yang keempat ada penyakit Addison, hipoadrenalisme. Penyebabnya yaitu pada 30% penderita kelenjar adrenal mengalami kerusakan akibat kanker, amiloidosis, penumpukan pati pada jaringan tubuh, tuberkulosis. Pada 70% penderita lainnya, penyebabnya tidak diketahui, tetapi para ahli menduga bahwa kelenjar adrenal mengalami kerusakan akibat reaksi autoimun, sistem kekebalan tubuh, salah mengidentifikasi benda asing. Penekanan kelenjar adrenal juga terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi kortikosteroid, misalnya prednisone, atau obat yang digunakan untuk meredakan inflamasi atau peradangan. Gejala pada penyakit Addison ini adalah satu tanda awal ya, lemah, lesu, dan pusing jika bangkit dari duduk atau berbaring. Yang kedua, kulit menjadi lebih gelap, bintik-bintik hitam timbul di kening, wajah, dan bahu. Pewarnaan hitam kebiruan muncul di sekitar bibir, mulut, rektum, kantung zakar, atau vagina. Yang ketiga, mengalami penurunan berat badan, mengalami dehidrasi, nafsu makan hilang, sakit otot, mual, muntah, dan diare. Yang keempat, banyak penderita yang menjadi tidak tahan cuaca dingin. Jika penyakitnya tidak terlalu berat, gejalanya cenderung timbul hanya pada saat penderita mengalami stres. Jika penyakit ini tidak diobati, bisa terjadi nyeri perut yang hebat, kelemahan yang luar biasa, tekanan darah yang sangat rendah, gagal ginjal, dan shock, terutama jika penderita mengalami stres, cedera, pembedahan, atau infeksi berat. Tapi tenang, penyakit itu bisa diobati. Dan cara pengobatannya yaitu penyakit Addison berakibat fatal dan harus diobati dengan kortikosteroid atau hormon steroid yang dihasilkan di kulit kelenjar adrenal. Jika sakitnya sangat berat, pada awalnya diberikan kortisol intravena, kemudian dilanjutkan dengan tablet prednisone. Sebagian besar penderita juga harus mengkonsumsi 1-2 tablet fludrokortison per hari untuk membantu mengembalikan ekskresi natrium dan kalium yang normal. Pada akhirnya, pemberian fludrokortison bisa dikurangi atau dihentikan, diganti dengan prednisone yang diberikan setiap hari sepanjang hidup penderita. Gangguan yang ketiga ada gangguan kelenjar tiroid.
Hormon tiroid. Hormon tiroid mempengaruhi kecepatan metabolisme tubuh, meningkatkan kecepatan reaksi kimia di hampir seluruh sel tubuh. Sel-sel dalam kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yang dapat dibedakan atas 1. Tetraiodothyronin, tersusun atas 4 atom iodium, seringkali disebut dengan tiroksin. Yang kedua, triiodothyronin, T3, atau bisa disebut dengan T3. Yang tadi bisa disebut dengan T4, tersusun atas 3 atom iodium. Kelenjar tiroid mensekresikan 93% tiroksin dan 7% triiodothyronin. Tiroksin maupun triiodothyronin mempunyai peran dan kualitas yang sama, tapi ada juga perbedaannya, yaitu triiodothyronin mempunyai kecepatan dan intensitas kerja 4 kali lebih kuat dari tiroksin. Jumlah triiodothyronin lebih kecil daripada tiroksin. Keberadaan triiodothyronin dalam darah jauh lebih sedikit dibanding tiroksin. Fungsi hormon tiroid: meningkatkan aktivitas metabolisme seluler melalui peningkatan jumlah aktivitas sel mitokondria, meningkatkan transport aktif ion-ion melalui membranen sel, berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat, ada gangguan kelenjar pankreas. Contohnya penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu penyakit yang tidak asing didengar ya teman-teman. Dan gejalanya adalah mudah haus dan lapar, berat badan menurun tanpa sebab yang jelas, cepat lelah dan mengantuk, sering kencing. Itu yang sering terjadi pada masyarakat yang terkena diabetes mellitus ya. Tetapi ada juga gejala lain yang mungkin timbul, yaitu mudah terkena infeksi, luka sulit sembuh, sering kesemutan terutama di kaki, sering timbul bisul, penglihatan kabur, infeksi jamur dan gatal terutama di sekitar kemaluan. Yang kelima, ada contoh gangguan sistem reproduksi. Gangguan pada sistem reproduksi wanita yaitu yang pertama gangguan menstruasi, yang kedua kanker genitalia, yang ketiga endometriosis atau kelainan pada lapisan yang berfungsi melindungi rongga kehamilan, endometrium. Yang terjadi pada reproduksi pria atau contoh gangguannya yaitu hipogonadisme, penurunan aktivitas kelenjar gonad. Yang kedua ada kriptorkidisme atau yang bisa disebut dengan kegagalan satu atau kedua testis untuk turun ke dalam skotrum. Ya, cukup sekian untuk materi yang saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk materi, kita harus